untuk membicarakan masalah penyanderaan yang terjadi di Papua, Papua Barat. Semoga apa yang kita bicarakan malam ini dapat membawa hal yang baik sehingga semuanya bisa terlaksana dengan baik. Tadi kalau sudah Pak Bishop Tewo bilang, kalau orang Cina bilang itu, Sun Tzu bilang, know yourself, know your enemy, you will win a million of war. Nah, sama dengan ini tadi, ketika kita berbicara sandera menyandera, ini apa sih sebenarnya yang sedang terjadi? Mari kita letakkan semuanya pada aturan yang ada terlebih dahulu. Kalau sudah di aturan, baru kita bisa lihat siapa berbuat apa. Jangan sampai terjadi silang saling. Ada yang merasa paling hebat, ada yang merasa tertinggal, ada yang merasa itu tugasnya malah kok diambil orang, malah grundel. Untuk itulah maka saya ingin meletakkan dulu pada relnya supaya semua bisa berjalan dengan baik, tidak terjadi saling silang, apalagi tabrakan. Demikian, Pak. Baik, Pak. Puji Tuhan. Jadi saudara-saudara yang terkasih, kita akan segera saja untuk melihat presentasi beliau, lalu nanti kita akan bercakap-cakap, saudara-saudara yang kasih ya. Biarkan dulu beliau bebas mengemukakan. Nanti mungkin kalau saya salah hanya hal-hal yang supaya bisa dipertegas lebih jauh. Jadi saya juga mohon izin kepada Pak Ponto kalau saya nanti close cam sekali-sekali itu karena supaya Bapak lebih menonjol. Tapi saya tetap memantau dan menjaga untuk presentasi itu berjalan lancar. Baik, saya akan buka ini saudara-saudara. Oke, ini materi yang beliau akan sampaikan kepada kita. Negosiasi jalan untuk pembebasan sandera. Ya, negosiasi itu adalah jalan untuk pembebasan sandera. Silakan Pak Ponto. Mulai. Terima kasih, Pak. Saya bawa ini memang dengan PowerPoint supaya tidak ada dusta di antara kita. Amin. Kalau tidak pakai PowerPoint nanti bisa ke sana kemari. Jadi kalau di sini semua lihat yang sama, relnya sama, sehingga kita bisa berpikir yang sama, sehingga jalan keluar yang sama, itu bisa tercapai. Betul. Oke, lanjut. Oke. Papua. Jadi negosiasi ini dengan Papua. Harus jelas kita negosiasi tentang apa? Tentang masalah yang ada di Papua. Oke. Oke. Jadi ini lagi, kenapa Papua kan ribut-ribut? Jangan tanya, pokoknya resolusi 2504 itulah yang bikin Papua masuk di NKRI. Kalau mau keluar, tanya dulu sama PBB. Kita berbicara ke sini, bukan ke belakang. Itu penegasan. Lanjut. Oke. Nah, pertanyaannya, ada apa di Papua? Di Papua orang tahu ada penyanderaan pilot Mark Philip. Penyanderaan itu terjadi tanggal 7 Februari 2023 di lapangan terbang Paro, Kabupaten Duga. Jadi sudah 2 bulan lalu. Nah, pilot ini katanya disandera oleh Egyanus Kogoya dan kelompoknya. Oke, lanjut. Itu menurut siapa? Jadi penyandera pilot itu Egyanus Kogoya menurut Kapolda Papua, Irjen Pol Fakhiri, bahwa Egyanus Kogoya itulah pelakunya. Tapi Egyanus Kogoya ini adalah pelaku tindak pidana kriminal, sehingga disebutlah KKB mereka. Oke, dan kita mulai DPO. sini ya. Dan DPO. Nah, dia DPO, dan sehingga disebutlah mereka kelompok kriminal bersenjata. Oke, lanjut. Nah, kalau kita berbicara kriminal, sebagai penegasan, kewenangan penegakan hukum itu oleh Polri. Diatur oleh pasal 5 Undang-Undang nomor 2 2003. Ini jelas, supaya tidak lari kemana-mana. Bahwa memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberi perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat, itu jelas adalah kewenangan Polri. Lanjut. Nah, dengan demikian, kalau kita mengikuti alur berpikir seperti itu,
maka penyanderaan pilot di Papua yang disebut adalah perbuatan pidana, maka itu adalah kewenangan Polri. Nah, iya kan? Ya, iya. Logikanya ini logikanya. Ini ya. logikanya. Logika menurut hukum ketika dia ditangkap dan menurut aturan undang-undang. Ya. Oke, lanjut. Nah, tiba-tiba ada TNI gugur di Papua. Iya kan? Iya. Menurut Kepala Pusat Penerangan, Laksda Julius Wijoyono, ya, kelima prajurit TNI yang gugur merupakan rombongan dari 36 anggota Batalion Infanteri Rider 321 Galuh Taruna yang disergap KKB atau kelompok separatis teroris. Nah, pertanyaannya mereka ini kenapa disergap? Apakah disergap karena apa? Apa hubungannya penyergapan ini dengan penyanderaan? Yang tadinya juga dibilang KKB, sekarang sudah jadi KST. Waktu pertama kali kasus ini itu, mereka bergelar KKB, sekarang KST. Alias kelompok separatis teroris. Nah, pertanyaan saya ini di sini, apa hubungannya ini dengan penyanderaan kan? Apakah mereka membebaskan sandera, ataukah ngapain itu? Nih, ini saya bingung ini mencari hubungannya ini. Karena tiba-tiba saja ini. Sebentar Pak. Jadi mestinya logika hukumnya, kalau itu kelompok kriminal bersenjata pada awalnya, sekarang sudah meningkat KST, itu kan mestinya di bawah penanganan polisi, Polri. Dan bahkan Polri punya pasukan khusus yang namanya BRIMOB, itu pasukan tempurnya misalkan. Apalah dia mau punya apa, tapi kalau didudukkan kepada urutannya, maka itu Polri. Lalu tiba-tiba ada 5 gugur. Ini ngapain ini? Tentara yang gugur, bukan Polri yang gugur. Tentara yang gugur. Ada apa ini? Ini pertanyaan pertama yang harus dijawab. Lalu lanjut. Ini fakta ya. Nah, pertanyaannya, apakah TNI gugur ini untuk pembebasan sandera? Nah, pertanyaan kedua, apakah ada perintah bagi TNI untuk membebaskan sandera di Papua? Nah, ini harus dijawab ini. Ada, lanjut. Pak. Menurut lanjut. Berita. Makanya tanya. Nah, saya harus kembali di sini dulu, Pak. Untuk pengerahan TNI, tolong Bapak baca itu, Pak. Ya, saya baca ya. Pasal 7. Pengerahan TNI yang bagian pertama pasal 7, 1, butir 1. Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. 2. Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan titik 2, butir 21, operasi militer untuk perang. Yang kedua, operasi militer selain perang, yaitu untuk 1. Kuning aja. Ya, ada 10, ada 14, tapi yang kuning bagian nomor 2, mengatasi pemberontakan bersenjata. Terus nomor 10. Yang ke-10, membantu kepolisian negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang. Ya. Dan yang ketiga, butir ketiga itu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 di atas dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Nah, ini artinya apa? Operasi militer selain perang untuk mengatasi pemberontakan bersenjata atau membantu kepolisian negara dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat itu hanya dapat dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Jadi tanpa ada itu
kedua hal itu tidak bisa dilakukan. Oke? Oke. Nah, lanjut. Apa itu kebijakan dan keputusan politik negara? Ini saya harus ulangi lagi, baca Pak. Coba. Penjelasan pasal 5 Undang-Undang 34/2004 tentang TNI, Tentara Nasional Indonesia. Yang dimaksud dengan kebijakan dan keputusan politik negara adalah kebijakan politik pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI yang dirumuskan melalui mekanisme hubungan kerja antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat seperti rapat konsultasi dan rapat kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi di sini sangat jelas bahwa kebijakan dan keputusan politik negara adalah kebijakan politik pemerintah bersama DPR yang dirumuskan pada rapat konsultasi atau rapat kerja. Sehingga untuk memerintahkan TNI melaksanakan mengatasi pemberontakan bersenjata atau membantu Polri, itu harus ada kebijakan politik pemerintah bersama DPR. Oke? Ya. Itu persyaratan pertama di dalam pengerahan TNI. Lanjut. Sehingga, oh ini kok sudah kecepatan ini Pak, kecepatan. Oh, sebentar. Ini kelewatan ini. Kayaknya ini masih Pak. Ini mungkin. Terus, ini, coba terus lewatin dulu. Terus. Ini nah kali. ini sebentar dulu, nanti mundur. Apa? Ya, bagian kedua dulu ini. Nah, bagian kedua. Pengerahan TNI. Pengerahan TNI bagian kedua, pasal 17 Undang-Undang 34/2004 tentang TNI. Ayat 1. Kewenangan dan tanggung jawab pengerahan kekuatan TNI berada pada Presiden. 2. Ayat 2. Dalam hal pengerahan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, Presiden harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 18 Undang-Undang. Stop. Oke. Dari sini pasal 17 tinggi mana DPR sama Presiden? DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, berarti Presiden walaupun diperintah kalau DPR tidak setuju, tidak bisa. Jadi DPR memegang peranan dalam pengerahan kekuatan TNI menurut pasal 17. Sekarang pasal 18. Pasal 18 Undang-Undang 34/2004 tentang TNI. Ayat 1. Dalam keadaan memaksa untuk menghadapi ancaman militer dan atau ancaman bersenjata, Presiden dapat langsung mengerahkan kekuatan TNI. Ayat 2. Dalam hal pengerahan langsung kekuatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dalam waktu 2 kali 24 jam terhitung sejak dikeluarkannya keputusan pengerahan kekuatan, Presiden harus melaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 3. Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui pengerahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 di atas, Presiden harus menghentikan pengerahan kekuatan TNI tersebut. Nah, apa yang kita dapat di sini? Bahwa pengerahan TNI tadi yang pertama oleh TNI, oleh DPR bersama pemerintah. Yang kedua, Presiden dapat mengerahkan. Tetapi pasal 18 membatasi. Presiden mengerahkan dalam keadaan memaksa itu untuk menghadapi ancaman militer atau ancaman bersenjata. Jadi di sini tidak ada Presiden dalam keadaan memaksa untuk membantu Polri. Tidak. Tetapi ancaman militer atau ancaman bersenjata, ancaman pemberontakan bersenjata. Yang kalau dalam 2 kali 24 jam tidak selesai, dia harus laporan DPR. Kalau tidak, DPR stop. Lagi-lagi di sini kelihatan bahwa Presiden tetap di bawah bayang-bayang DPR dalam pengerahan TNI. Lanjut. Oke. Jadi kita lanjut
kewenangan pengerahan TNI ayat 1. Bagian 1 ya, kewenangan pengerahan TNI bagian 1. Kewenangan pengerahan TNI untuk 1. Mengatasi pemberontakan bersenjata. 2. Membantu kepolisian negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang. Berada pada DPR dan pemerintah. Dalam hal ini Menko Polhukam melalui kebijakan dan keputusan politik negara yang diputuskan pada rapat konsultasi dan rapat kerja. Nah, di sini lihat ya, bahwa tentara TNI hanya bisa mengatasi pemberontakan dan membantu Polri itu kalau ada keputusan dari pemerintah dan DPR. Ini pengerahan TNI yang pertama. Lalu yang kedua, lanjut. Bagian kedua, kewenangan pengerahan TNI bagian kedua. Dalam keadaan memaksa untuk menghadapi ancaman militer dan atau ancaman bersenjata, Presiden dapat langsung mengerahkan kekuatan TNI. Dalam hal pengerahan langsung kekuatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam waktu 2 kali 24 jam terhitung sejak dikeluarkannya keputusan pengerahan kekuatan, Presiden harus melaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, ini penegasan lagi seperti tadi bahwa Presiden tetap di bawah bayang-bayang DPR. Dan Presiden kalau langsung itu hanya untuk ancaman militer dan ancaman bersenjata atau ancaman bersenjata. Tidak untuk membantu Polri. Oke, ini penegasan. Ya, lanjut. Pertanyaan. Nah, pertanyaannya. Apakah sudah ada perintah? Nah, coba baca, Pak. Apakah sudah ada perintah dari DPR dan pemerintah kepada TNI untuk membebaskan Sandra? Yang kedua, apakah sudah ada perintah dari Presiden kepada TNI untuk bebaskan Sandra? Nah, ini yang pertanyaan harus dijawab. Apakah ada? Ini ya, yang sampai hari ini saya belum tahu. Ada apa tidak? Selama ini kebijakan Panglima TNI. Nah, dan Kapolri. Di situ. Kalau Kapolri tidak masalah, Pak. Kalau berbicara kelompok kriminal, itu adalah kewenangan Kapolri. Tapi di luar dari itu, pengerahan TNI hanya harus tunduk kepada dua tadi. Kalau dua tadi ini tidak ada, maka patut dipertanyakan apa dasar kehadiran TNI di sana. Lanjut. Balik tadi, Pak, ke tadi yang pembebasan Sandra. Oh ya, ya. Ini dia. Balik lagi satu. Ya, satu. Oke. Nah. Pembebasan Sandra di Papua. 1. Sandra harus selamat hidup-hidup. Itu syaratnya. 2. Penegakan hukum Papua harus berlaku. Oleh siapa? Oleh Polri. Ya, jadi kalau kita berbicara operasi pembebasan Sandra itu harus selamat, harus hidup. Kalau Sandra itu mati, ya gagal operasi itu. Nah, khusus di Papua, karena tadi dari awal sudah dinyatakan bahwa penyandra adalah Kogoya KKB, itu adalah DPO, maka itu adalah pelanggaran kriminal, sehingga itu harus oleh Polri. Itu urutannya kan? Iya. Karena dibilang KKB, kriminal dan Kogoya jelas DPO menurut polisi. Jadi jelas pembebasannya itu harus oleh Polri. Titik. Dan mungkin juga bisa ada pertanyaan, Pak, yang nyusul. Kenapa Polri harus minta TNI? Apakah Polri tidak mampu sendiri tanpa TNI? Nah, itu nanti, Pak. Nanti terakhir. Lanjut. Oke. Tadi sudah, ini sudah, terus sudah, sepertinya sudah. Nah, sekarang masalah pilot Susi Air di Papua. Oke. Sudah rahasia umum.
pilot di Papua beresiko tinggi. Yang pertama. Kedua, setiap pilot sudah tahu resiko pekerjaannya. 3, pasti asuransinya tinggi. 4, kalau tidak ada asuransi, patut diduga pilotnya ada motif lain atau mata-mata negara asing. 4, 5, pilot ini orang asing dan karyawan perusahaan swasta bernama Susi Air. Dan yang keenam, tanggung jawab penuh ada di Susi Air. My God. Nah, jelas kan? Ini jelas. Ketika dia masuk di Papua, dia udah tahu itu resiko tinggi kok. Dia sudah tahu pekerjaan pilot itu punya beresiko. Apa tidak ada asuransi? Itu pertanyaan pertama. Pasti ada. Kalau tidak ada, ya saya wajib menduga itu mata-mata. Dan ini orang asing karyawan swasta. Maka Susi Air tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Contoh Pak, contoh. Ya. Perusahaan pelayaran kita yang disandra oleh Abu Sayyaf. Siapa yang bertanggung jawab? Perusahaan pelayaran. Filipina nggak pusing pemerintahnya. Tapi perusahaan pelayaran yang berupaya bernegosiasi dengan Abu Sayyaf. Itu contohnya yang selama ini. Sinar Kudus. Sinar Kudus juga disandra sama. Yang bernegosiasi juga dari perusahaan pelayaran. Untuk bernegosiasi dengan penyandra. Nah, ini khusus pilot Susi Air. Lanjut. Oke, waduh. Nah, penyanderaan di Papua tujuannya adalah politik, ekonomi. Kedua, siapa yang disandra? Pilot Susi Air. 3, siapa penyanderanya? TPNPB atau KKB. Nah, setiap penyanderaan itu selalu cuma 2. Kalau tidak politik ya ekonomi. Itu aja. Ketika pilot Susi Air yang disandra, politiknya apa? Itu gak ada hubungan dengan pemerintah Indonesia. Itu salah sasaran kalau itu bicara politik. Penyanderanya tadi sudah dinyatakan KKB. Tetapi KKB ini bergeser kan katanya dia TPNPB. Nah, yang mana ini dari 2 ini penyanderanya? Mau kita bicara dia adalah kriminal atau dia adalah TPNPB ini penyanderanya? Ini punya dua-duanya punya resiko. Tapi yang jelas yang disandra itu pilot Susi Air. Sehingga kalau ditarik ke politik, apa hubungannya Susi Air dengan politik? Yang paling dekat ekonomi kan? Kalau berbicara siapa yang disandra? Lanjut. Ibu Susi gemetar ini kayaknya. Iya, lanjut. Prinsip pembebasan sandra. Sandra yang bebas harus hidup-hidup. Harus hidup. Ya. Ya. Tembak menembak DPR dapat. Oh, dapat. Tembak menembak dapat akibatkan sandra mati. Ya. Harus negosiasi. Ya. Taat pada gentleman agreement. Dan pembebasan sandra di Papua diamati dunia internasional. Ya. Ini apa? Jadi sejelas sandra harus hidup. Kalau tembak menembak, sandra pasti bisa mati. Harus ada negosiasi. Lalu ini, taat pada gentleman agreement. Apa taat pada gentleman agreement? Kalau kita sudah memutuskan, oke, saya terima, saya bebaskan ini dan saya terima uangnya, misalkan kalau uang, ya tidak ada lagi begitu dia pergi 1 meter lalu ditembak. Nah itu tidak boleh itu. Itu tidak boleh. Jadi kalau memang gentleman agreement ketemu berunding negosiasi, itu kalau memang yang diputuskan itu adalah serah terima, kamu saya serahkan ini, saya terima ini, jangan ada lagi di samping itu susulan. Nah, itu tidak boleh itu tidak gentleman agreement itu. Itu ini yang tadi kita bahas Pak dalam prolog itu, kalau
terjadi perundingan, ada utusan juru runding, lalu menetapkan syarat-syarat perdamaian untuk pembebasan Sandra itu bagaimana, itulah yang harus dipatuhi ya Pak. Misalkan apa saja ya. Betul. Karena kalau itu disepakati, itu harus dipatuhi. Jangan ada sekali-sekali ada yang betrayed. Apa itu betrayed? Berkhianat. Iya, sebenarnya Panglima secara tidak langsung melalui juru bicaranya, siapa Pak Julius tadi, itu sudah mengumumkan kepada publik Pak, dan internasional sudah merekam bahwa Panglima meminta supaya TPNPB, OPM melepaskan Sandra dan berjanji setelah itu dianggap selesai dan tidak ada lagi tindakan militerisme ke sana. Jangan sampai ke sana dulu. Belum. Tidak apa-apa. Oke, itu dulu ya. Gentleman agreement. Dan Sandra sekarang dilihat oleh dunia internasional. Oke, ini prinsip. Lanjut. Iya, begini Pak. Maksud saya tadi itu karena ini kan sudah terdengar semua gitu loh. Yang saya mau tanya di situ poinnya, Pak, sebelum lanjut ya, mohon maaf ya. Pak Jenderal. Ya, apakah itu masuk? Artinya begini, yang memulai sebenarnya membuka tanda lampu hijau untuk perundingan adalah dari pihak TNI yang minta melepaskan. Masuk. Bisa kan? Bisa. Itu yang saya maksud, Pak. Bisa. Nah, berikutnya. Nah, sekarang kita lihat fakta dari para pihak yang ada di lapangan. Oke? Ya. Penyandra. Ya, TPNPB. Nah. Atau pemerintah KKB. Kenyataannya penyandra itu TPNPB, tapi pemerintah bilang KKB. Oh, gitu maksudnya. Oke. Ya. Ini fakta ya. Ini bicara fakta di lapangan. Ini fakta lapangan. Ya. Penyanderanya adalah Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Ya. Ya. Sedangkan pemerintah punya klaim itu adalah kelompok kriminal bersenjata. Ya. Oke. Fakta kedua. Status dissident Armed Forces. Ya, kalau dia di TPNPB dia dissident Armed Forces. Oh, iya kan? Bisa diterangkan, Pak, supaya yang lain mengerti. Oke. Kalau dia itu adalah tentara TPNPB, maka dia statusnya itu adalah dissident Armed Forces atau pembangkang, pemberontak terhadap pemerintah Indonesia. Oh, itu status yang didapat melalui hukum internasional. Ketika dia persyaratan sebagai dissident armed forces terpenuhi, maka dapatlah dia status dissident armed forces. Itu. Nanti lawannya siapa? Government armed forces. Nah, yang ketiga, Pak. Apakah TNI pembebas Sandra? Nah, itu yang saya tanya. Apakah TNI ada perintah untuk membebaskan Sandra? Apakah mereka memang pembebas Sandra? Siapa yang memerintahkan untuk membebaskan Sandra itu? Dalam hal ini kita masih bicara Sandra si pilot ya. Iya. Statusnya Government Armed Forces. Nah, lalu ketiga itu, Pak. Yang keempat sekarang status GOV, Government Armed Forces. Oh, Government Armed Forces. Ya. Itu yang tadi sudah dibahas. Ya. Yang kelima, negosiasi. Nah, sekarang negosiasi. TPNPB, Susi Air, mediator atau pemerintah, atau Toga Thomas. What's the meaning Toga Thomas? Tokoh agama, tokoh masyarakat. Berarti saya juga ini Toga Thomas sih. Nah, itu dia. Jadi kalau bernegosiasi, Pak, mau tidak mau, penyanderanya kalau kenyataan itu adalah TPNPB, Susi Air. Bukan pemerintah loh, Pak. Susi Air, karena dia adalah karyawan Susi Air. Baru mediatornya bisa pemerintah, bisa Toga, bisa Thomas. Bukan pemerintah di sini kalau kita bernegosiasi, bukan dengan Panglima TNI. Karena yang terlibat langsung adalah Susi Air sebagai pemilik karyawan. Kalau ditarik lagi keluar lagi, maka yang
Kepentingan di situ adalah pemerintah New Zealand, bukan pemerintah Indonesia. Tidak ada hubungan langsung PNPP dengan pemerintah Indonesia. Jadi ini sudah serba salah paham ini. Itu makanya saya bilang, saya mau letakkan dulu di relnya dulu. Supaya jelas. Makanya saya ulangi lagi, apakah ada perintah Pak GTNI pembebasan Sandra? Kalau ada, siapa yang perintahkan?